Teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurharyanti. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. NIM 205231220. Di sini saya akan menyampaikan tentang Perjanjian Giyanti atau terbelahnya Jawa yang terjadi pada tahun 1755. Perjanjian yang terjadi ini merupakan suatu peristiwa yang besar, di mana perjanjian ini melahirkan sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat penandatanganan tersebut atau lokasinya yang bertepatan di Desa Janti, yang saat ini dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan belum mati dari sumbunya, yang mana Mangkubumi yang membantu Pakubuwana meredakan api konflik tersebut mendapatkan sebuah hadiah yang berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah tersebut menimbulkan kecemburuan seorang pangeran, dan pangeran tersebut mengeluhkan atas ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Horst. Beliau adalah salah satu jenderal di Batavia. Beliau mengeluarkan keputusan yang membuat tidak jadinya dimiliki tanah tersebut oleh Mangkubumi, dan akhirnya diberi uang sebesar 3.000 ril kepada Mangkubumi untuk makan para pasukan, dan malam harinya mereka pergi meninggalkannya. Dan sejak saat itu terjadi perang Mangkubumi dan puluhan konvensi Jawa. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Utara Jawa yang bernama Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya dan mengadakan perundingan secara tertutup terhadap Pangeran Mangkubumi. Bertepatan tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara Nicholas Harting dan Pangeran Mangkubumi dan disampaikan kepada Pakubuwana III sebagai pengganti Pakubuwana II. Dalam nota tersebut, Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Bertepatan tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan atas perundingannya tersebut dengan mengirimkan surat pernyataan tersebut kepada Pakubuwana III, kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong penandatanganan Perjanjian Giyanti yang menyebabkan terbelahnya Jawa menjadi dua, yang dikenal dengan Palianandara, yang menjadi awal naiknya Mangkubumi di Yogyakarta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan mendapatkan gelar Senopati ing Ngalogo Sayuti Panatagara Kalifatullah sejak 13 Februari 1755. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 atau 2 hari setelah itu terjadi pertemuan untuk membahas pembagian aspek-aspek atribut keraton dengan penyerahan keris kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi keterbelahan Jawa tidak terjadi begitu cepat atau tidak terjadi seketika.
peristiwa itu terjadi seketika 30-40-50 tahun. Perjanjian Gianti yang tidak merinci pembagiannya dapat menjadi rentetan-rentetan peristiwa yang menyebabkan kecenderungan konflik. Sementara pasca perjanjian itu, Pangeran Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa terus melakukan pemberontakan seperti menghubungi. Sama halnya Pakubuwono menuntut haknya. Hak itu maksudnya hak wilayah. Dalam tanggal 4 Oktober 1755 berhasil mengalahkan satu pasukan VOC, di mana pada bulan Februari tepatnya tahun 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang tersebut, VOC menyudahi dan menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang membuat tanah Jawa kembali terbagi. Perjanjian menyepakati Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said mendapatkan wilayahnya sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah Mangkunegaran. Beliau mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara Lonojaya Wisesa Senopati ing Ngaloka Satyaraga ing Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Thomas Raffles dengan terbelahnya Yogyakarta menjadi Pakualaman. Masing-masing daerah tersebut tumbuh dengan orientasi politik yang berbeda. Hal ini mengantarkan Jawa yang beragam dinamika politik pada tahun 1940 mengalami nasib-nasib yang berbeda-beda. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.